welcome back. So, hari ini market updates dan mungkin aku kasih contoh atau trade execution dari sell side level ini. Tapi untuk hari ini, let's see. Okay. So udah, yang pertama fair value gap BC adalah inversion. So kalau kayak gitu, kita mau tulisan inversionnya di chart ya guys. Setiap kali kita dapat inversion di dalam higher time frames, tolong tulisan di dalam chart Anda. So inversion. Daily inversion. So sekarang kita mau monitor atau kita mau lihat reaksi di dalam fair value gap ini. Kalau kita inverse fair value gap ini, mungkin kita bisa turun ke price target yang di dalam fair value gap ini sebelum kita bisa naik lagi, karena aku masih bullish ya. Overall draw saya masih buy side. So aku mau lihat reaksi ke atas lagi. Mungkin kita dapat reaksinya di dalam breakaway gap ini. Atau kalau enggak, kita yakin turun, ambil sell side level sebelum kita bisa naik lagi. Kenapa? Karena guys, kalau Anda lihat di dalam charts ya, kalau kita zoom out ke time frame lebih terbesar, lihat ini dari bulan April ke sekarang kita naik aja ya, naik one sided order flow. So sekarang aku mau lihat kemana kita bisa ke bawah sebelum kita naik lagi ya. So aku ambil range saya Fibonacci dari yang terbawah ke tertinggi. Aku mau identifikasi yang premium zone. So zona dari 50% ini ke 0, itu adalah premium range. Dan ini adalah discount range. So di dalam discount range kita nggak dapat terlalu banyak PD array di dalam weekly time frame. Di dalam daily time frame guys, kita ada lihat void atau volume imbalance. Terminologinya dari ICT, so VI. Nah, so untuk ini dikit susah sekarang. Kenapa? Karena ini adalah market environment untuk yang scalpers dan yang seorang sama understanding advance di dalam smart money concepts ya. So kalau aku lihat chart ini dari bulan Jun ya, okay, from the most recent explosive range ke sini, aku lihat nih. So kenapa tadi aku ada antisipasi mungkin kalau kita invert daily CB ini, daily ya BC BC. Kenapa kalau kita invert daily BC ini, aku pikiran kita bisa ke bawah dan ambil lows-nya, relative equal lows di dalam fair value gap ini. Karena fair value gap ini adalah yang pertama fair value gap di bawah 50% level zona.
50% zona itu adalah equilibrium atau midpoint di dalam range-nya ya. So range-nya adalah dari 100 ke 0, and 50 adalah CE atau midpoint, 25 dan 75 itu adalah OTE level dan breakaway gap, and 62% itu adalah optimal trade. So kalau aku lihat ya di dalam chart ini, yang pertama PDA rate adalah di dalam breaker / fair value gap / relative equal lows di dalam 50% level ya. Kalau aku mau lebih precise atau aku mau low risk buy, karena ini adalah high risk buy ya, karena mungkin kita bisa turun lagi. Kalau aku mau low risk buy, aku harus tunggu kapan price-nya bisa masuk lagi ke dalam 62 ke 75. Ini adalah breakaway gap dan yang fair value gap di dalam weekly time frame ya. So yang terbesar. So ini adalah optimal trade entry zona ini ya. So kalau aku mau trading Nasdaq swing trading, aku tunggu untuk price target di dalam 22,000 ya. So kayaknya di dalam range ini. Tapi kalau aku scalping ke sell side ya, lihat ini. Wow, ini adalah bagus sekali price actionnya dari jam 5. So wow, London sesi kayak prediksi itu adalah bagus minggu ini. Kenapa? Karena kapan kita tidak ada news ya di dalam yang pertama 3 hari di dalam minggunya, so Monday, Tuesday, Wednesday, kita bisa antisipasi London sesi dan free market adalah bagus. Kenapa? Karena kita tidak ada red folder news dan volumenya agak nggak jelas, so all over the place. Dan kapan itu kayak gitu, kita harus lihat time zone yang nggak di dalam New York, so kayak London dan pre-market. So sekarang kita dapat relative equal lows di Nasdaq. Low ini so kalau aku scalping, aku tunggu untuk retracement ke sini. Sebelum aku short lagi, karena kalau kita lihat di dalam Forex Factory, kita dapat FOMC meetings jam 2. So kalau Anda mau trading pre-market atau London sesi hari ini, itu adalah bagus. So untuk hari ini aku lebih suka sell side level. Kapan targetnya udah di reach, nanti aku mau cari buy side. Besok kita dapat unemployment claims dan flash manufacturing PMI. Okay, so besok Anda bisa lihat trade, cari trade jam 10. Jam 10 adalah bagus, 10 ke jam 12. Dan Jumat ada Jackson Hole Summit dan Fed Chair Powell speaks. So Jumat aku trading PM sesi ya, so jam 2 sore, jam 14 ke jam 16. Okay, so Nasdaq finish. Sekarang kalau kita bisa lihat Bitcoin. Kenapa aku mau kasih contoh Bitcoin? Karena ini adalah bagus sekali untuk scalping dan swinging sekarang ya. Karena lihat kita dapat A, M, D, okay, dan kita udah hancurin high-nya, A, M ke bawah, D ke atas. Sekarang kita dapat R, reversal ya. Reversalnya ke sini.
sebelum kita bisa naik lagi. Tapi aku lebih suka breakaway gapnya di sini. Kenapa? Karena kita ada model saya low. So kalau anda mau cari spot untuk Bitcoin atau long term buy, aku bisa kasih advice untuk dia beli di dalam 110, di dalam 100 ke 115 ya. Itu adalah bagus. Kalau kita adalah to invert fair value gap ini, aku nggak mau cari buy lagi karena price-nya terlalu tinggi untuk saya. Tapi lihat sell side action perfect, ambil lows-nya mungkin di sini sebelum kita naik lagi. Price target saya masih kayak antisipasi. So 150 kayak aku kasih tahu minggu lalu. Sekarang gold, kenapa, what's going on here? Okay, gold masih jelek, masih di dalam konsolidasi. Kalau trading gold, scalp saja, pakai yang 1 jam higher time frame, 15 minute intraday, dan 1 minute entry ya, kalau gold. 1 jam, 15 dan 1 minute. EU, kayaknya jatuh ya. Okay. So, kita udah masuk ke dalam discount dan kita dapat reaksi di dalam discount. Aku masih tunggu untuk mungkin reaksi di dalam zona ini. Kalau tidak dapat reaksinya dan kita dapat market structure shift, kalau kita dapat candle closure di atas garis biru ini, guys, tulisan mungkin numbernya, karena ini adalah market structure shift di dalam fair value gap. Okay, actually this one. Kalau kita dapat reaksi ke atas, kita ambil relative equal highs-nya di sini dan kita kontinuasi ke high-nya di dalam fair value gap. Ya guys, model saya lagi sekali adalah stops di dalam imbalance. Kalau kita bisa pecahin zona fair value gap ini dan high-nya, kita kontinuasi ke atas. Kalau kita dapat rejeksi, kayak aku antisipasi, kita ke bawah, ke breakaway gap, dan mungkin wick down ke dalam zona ini sebelum kita naik lagi ke atas. Euro USD, aku masih bullish until further notice. GU ke bawah. GU aku tunggu untuk price target ini. Wow, lihat ini guys. Kita pecahin, naik lagi kembali ke dalam. Reaksinya dari midpoint, kapan kita dapat reaksi di dalam midpoint, kita jatuh LR. Sekarang aku mau monitor weekly original day range opening gap yang ini. Okay, kalau kita bisa pecahin 50% ya, tulisan 1,34842. Kalau kita pecah ini, kita naik lagi ke atas untuk ambil stop loss di dalam imbalance. Tapi kalau kita rejeksi zona ini, kita kontinuasi ke dalam zona ini sebelum kita bisa naik lagi. Tapi mungkin kita dapat reaksinya sekarang karena kalau aku lihat Dixie, Dixie is printing red. Nah, Dixie nggak bagus. Dixie masih time distortion. So kapan Dixie kayak gini, aku nggak bisa lihat Dixie karena itu nggak jelas. Okay, so SMT sama EU, monitor zona ini. Boom. So guys, mungkin nanti sore aku bikin stream, atau kalau anda ada pertanyaan atau mau jelaskan di dalam model
mungkin standard deviation, Fibonacci, atau likuiditas, tolong DM saya dan bilangin ke saya untuk bikin video atau series video untuk jelaskan. Karena aku juga nggak tahu level anda sekarang, mungkin anda advance sekali atau mungkin anda masih beginner. So kalau anda bisa bilang saya yang konsep anda mau aku jelaskan, nanti aku bisa tahu level anda dan aku bisa kasih lebih ya lebih study notes, lebih videos dan PR untuk anda juga. Nah untuk saya paling penting anda bisa belajar dari saya dan anda bisa apa understanding atau um, ya kamu bisa tahu apa aku bilang, so it's not just going into one ear to the other ear. So aku mau anda ya pertanyaan banyak questions ke saya dan Pikal. Dan ya mungkin aku nanti bikin stream. Aku masih di Bangkok sekarang kerja. So aku ada banyak kerja di sini. Tapi kalau aku ada waktu nanti sore aku stream ya. Streamnya mungkin pre-market. Karena aku kayaknya hari ini pre-marketnya adalah yang sesi bagus. Kalau enggak nanti sore PM habis FOMC minutes. Yeah, that's it guys. Makasih banyak dan catch you later.